Salam sejahtera, salam sukacita bagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GCC dimanapun Anda berada, Indonesia maupun di luar negeri. Senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu di khotbah berseri pencobaan di padang gurun. Hari ini seri yang akan kita kupas adalah seri yang keempat, bab yang keempat dari buku yang saya tulis. 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh beliau. Lagu pertama, Pasti Ada Jalan Keluar. Nah, lagu ini saya sesuaikan dengan judul-judul yang dibawakan. Jadi setiap judul saya sesuaikan dengan judul lagunya. Setiap pembahasan saya selalu sesuaikan dengan judul lagunya. Dan saya bersyukur mengenal Pendeta Jonathan Prawira, seorang hamba Tuhan yang begitu kreatif dalam menciptakan lagu-lagu. Sehingga banyak pilihan judul-judul. Ada 4.000-an lagu yang diciptakan oleh beliau. Sehingga sempat masuk ke MURI, Museum of Record Indonesia. Luar biasa ya beliau ini ya. Dan lagu yang kedua, Tuhan Selalu Punya Cara. Kenapa saya ambil Pasti Ada Jalan Keluar, lalu Tuhan Selalu Punya Cara? Karena topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Artinya ada jalan keluar, ada cara untuk menghadapi pencobaan iblis. Dan judul yang ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Salah satu cara Yesus menghadapi pencobaan iblis adalah berdoa. Kita akan dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan. Saat gunung menghadang langkahku, Kau sanggupkan memindahkannya. Di saat pintu tertutup bagiku, Kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku. Apabila ku bertahan sampai akhirnya, pasti ada rencana indah bagiku. Saat pintu tertutup bagiku, Kau yang membuka pintu yang lainnya. Ku selalu percaya di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar bagiku. Apabila ku bertahan
selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba.
seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus sertai, sehingga khotbah hari ini bisa meresap di dalam hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, sekali kami kembali datang ke menghadap Engkau, dengan membawa hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan juga membawa mata telinga kami untuk kami siapkan menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran itu supaya firman yang ditaburkan ketika kami lihat di layar dan ketika kami dengar apa yang disampaikan oleh pengkhotbah dapat kami serap, dapat kami cerna untuk pertumbuhan rohani kami, dan kami mendapatkan solusi dalam setiap pencobaan yang kami hadapi, supaya kami tidak jatuh, tapi kami kuat bertahan, bahkan bisa memenangkan pencobaan apapun yang dilakukan oleh si jahat. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bab yang akan kita kupas adalah bab yang keempat dari tema pencobaan di padang gurun. Jadi setiap bagian awal saya selalu memberikan sedikit penjelasan bahwa tema khotbah berseri yang terdiri dari 6 seri ini adalah dikupas dari buku yang saya tulis 10 tahun yang lalu. Judul bukunya adalah Rahasia di Balik Pencobaan. Nah, ini cover bukunya, ini cover depan, ini judulnya Rahasia di Balik Pencobaan, lalu cover belakang. Nah, buku ini saya tulis ketika saya sedang kuliah S2 di STT Satya Wacana Salatiga. Dan salah satu dosen yang memberikan komentar buku saya adalah Profesor Samuel Petty PhD. Buku ini diterbitkan oleh satu penerbit Kristen di daerah Kelapa Gading, Jakarta, dengan yaitu penerbit Ramos Gospel di tahun 2007. Buku ini terdiri dari 300 halaman dan merupakan kupasan dari 11 ayat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, dari 11 ayat tersebut setelah saya gali, saya teliti, saya selidiki, Tuhan memberikan banyak sekali inspirasi sehingga dari 11 ayat hamba yang kecil ini bisa mengkhotbahkan menjadi 6 kali pertemuan. Dengan kata lain, dari 11 ayat, akhirnya 300 halaman yang terdiri dari 6 bab buku ini. Kita lihat, dari 6 bab ini sangat menarik, karena selalu ada angka 3, 3, 3, dan 3. Kita lihat, bab pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan iblis. Bab yang kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab yang ketiga, 3 panah naga tua. Bab yang keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab yang kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Dan bab yang terakhir, 3 penghiburan dalam pencobaan. Nah, bab yang akan kita kupas hari ini adalah bab yang keempat. Namun sebelum kita mengupas, kita akan baca dulu perikop ini. Supaya Bapak Ibu punya sedikit gambaran
Jadi setiap kali kita pembahasan berarti ada satu kali kita baca. Dan kebetulan ayatnya pendek, hanya 11 ayat. Kita baca di Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti baca di rumah masing-masing atau baca dalam hati. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa dengar. Ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat terakhir, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 11 ayat yang kita baca, tapi kaya akan inspirasi. Makanya bisa sampai 6 kali kita khotbahkan. Saya akan mengulang sedikit di bab yang lalu, yaitu resume di bab yang ketiga, supaya Bapak Ibu nyambung. Karena waktu 1 minggu mungkin Bapak Ibu sudah lupa ingat sedikit, maka supaya bisa nyambung, maka kita kupas di bagian awal di bab yang ketiga ini untuk dikoneksikan ulang. Bab yang keempat, 3 panah naga tua. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, di bab yang keempat sudah saya kupas, iblis punya 3 panah naga tua. Dan panahnya itu sudah terbukti menjatuhkan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan tokoh-tokoh yang hebat. Selevel Daud, selevel Salomo, itu jatuh. Bayangkan Salomo yang begitu berhikmat pun jatuh karena tidak sanggup menghadapi 3 panah naga tua. Lalu apa saja ketiga panah itu? Sebenarnya sudah tercetak di 1 Yohanes 2:16 ini yang sudah saya garis bawah dan dicetak warna merah, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi 1 ayat ini penulis 1 Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, di dalam dunia roh dia bisa melihat bahwa 3 panah naga tua itu sangat berbahaya karena sudah terbukti menjatuhkan banyak sekali orang. Bukan hanya Kristen, banyak orang jatuh karena itu. Mungkin kalau kita sebagai laki-laki punya satu istilah, waspadai 3 ta, harta, tahta, wanita. Betul? Harta, tahta, wanita. Nah, tapi iblis, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan atau keangkuhan hidup. Dan ada kaitan yang sangat erat dari ketiganya. Itulah intisari di bab yang keempat. Nah, hari ini yang akan kita kupas adalah di bab yang kelima. Bab yang keempat. 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Kita kupas bab yang keempat ini. Pada bab yang lalu sudah disingkapkan bahwa iblis punya senjata berupa panah api. Kita lihat ulang kembali ayatnya. Efesus 6:16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan panah api. Panah saja sudah bisa membunuh orang.
Lalu ditambah api yang begitu panas, yang membakar, yang menghanguskan. Jadi sekali tembak, langsung dua senjata itu bekerja di sana. Betapa mengerikan. Nah, panah api dari iblis ini telah terbukti berhasil menjatuhkan banyak sekali orang. Nah, untuk menghadapi panah api ini, kita butuh senjata rohani. Jadi bukan senjata jasmani, karena senjata jasmani hanya berperang untuk melawan jasmani, tapi senjata rohani untuk melawan musuh rohani. 2 Korintus 10:4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Luar biasa ya. Tapi Paulus katakan, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Artinya, senjata duniawi sekalipun bom nuklir tidak akan bisa menghadapi iblis. Iblis tidak bisa dibom pakai nuklir. Nah, iblis hanya bisa dihadapi dengan senjata rohani, bukan senjata duniawi. Dalam menghadapi pencobaan iblis di padang gurun, Tuhan Yesus menggunakan 3 senjata rohani yang telah terbukti ampuh untuk 2 hal. Jadi senjata Yesus gunakan ampuh untuk 2 hal. Yang pertama, untuk melindungi diri. Lalu yang kedua, untuk balik menyerang iblis. Jadi ada 2 fungsinya, melindungi diri dan balik menyerang iblis. Itu luar biasa saya katakan. Nah, penasaran? Kita coba pelajari 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Apa saja? Yang pertama, doa. Yang kedua, puasa. Dan yang ketiga, firman. Makanya saya katakan buku yang saya tulis ini atau perikop yang saya gali di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 sangat menarik. Karena selalu saya temukan ada angka 3 itu loh. Misalnya waktu Yesus menghadapi pencobaan iblis, 3 ini muncul. Doa, puasa, firman. Okay? Dan itu sangat menarik. Maka kita akan kupas satu demi satu. Yang pertama adalah doa. Doa. Bertinju itu sama seperti pencobaan. Saya di bab 1 pernah menggunakan istilah bertinju atau boxing untuk menjelaskan tentang kenapa Yesus harus menghadapi pencobaan. Nah, di bab yang keempat ini tentang boxing saya ungkapkan sedikit lagi. Kita lihat bahwa permainan tinju itu sama seperti pencobaan. Lihat gambar animasinya, ada main boxing dan Yesus juga berhadapan dengan iblis. Ada lawan atau musuh yang harus dihadapi. Itu dalam pertandingan, betul nggak? Itu baik bertinju maupun pencobaan. Jadi kalau bertinju ada lawannya di atas ring, dan dalam pencobaan lawan yang kita hadapi itu adalah si iblis. Ada 2 pihak. Kemudian ada penentuan kalah dan menang. Nggak mungkin. Ya kalau dalam boxing mungkin ada seri ya, karena penghitungan nilai. Seri artinya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan itu kan biasa sih wasit terpaksa mengambil keputusan itu karena sulit untuk menilai. Tapi biasa jarang lah. Kebanyakan itu pasti ada kalah dan ada menang. Nah, kalau seri biasa akan dilakukan pertandingan ulang untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lalu yang ketiga ada hadiah bagi pemenang. Uang, popularitas, dan kemuliaan. Waktu Mike Tyson masih naik ring, jago-jagonya, yang terkenal sebagai leher beton atau sebagai Raja KO. Dia sekali naik ring, bayarannya itu nggak tanggung-tanggung. Satu kali, waktu itu saya tugas di Pontianak, dan saat itu dia lagi berjaya-jayanya. Saya baca majalah bola, dan kebetulan hari itu ada pertandingan Mike Tyson. Nah, saya lihat bayaran untuk Mike Tyson itu sekali naik ring, harganya di kurs ke Indonesia sekitar 30 miliar. Bapak Ibu, 30 miliar itu sudah belasan tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu loh, 30 miliar, kebayang nggak? Luar biasa ya. Karena itulah ketika engkau menang,
dalam pertandingan engkau akan naik level dan makin mahal bayarannya. Dan banyak sekali petarung-petarung mereka tuh sebenarnya sadar tidak mungkin menang melawan Mike Tyson. Lalu kenapa mereka tetap nekat? Dan mereka juga sudah siap mental di KO-kan Mike Tyson. Bukan dalam berapa ronde, tapi berapa detik. Karena bayarannya itu loh. Mike Tyson dibayar sekian, pasti penantangnya juga bayar di atas harga rata-rata kalau melawan lawan boxer yang lain. Itulah. Nah demikian pula di dalam pertandingan atau pencobaan iblis ini. Karena itu perlu ada persiapan. Baik pertandingan maupun pencobaan supaya menang di dalam pertandingan itu. Kalau bertinju, persiapan yang dibutuhkan adalah persiapan jasmani, maka mereka harus selalu latih, selalu mengolah fisik. Mike Tyson walaupun terkenal sebagai raja KO, tapi dia satu hari bisa 6 jam, bukan langsung 6 jam berturut-turut. Dia olahraga, lari, kemudian istirahat. Setelah itu dia lanjutkan lagi setelah makan dengan mungkin berenang. Jadi dia harus persiapkan fisik yang luar biasa. Nah bukan hanya fisik tapi kesehatan dan paling penting adalah mentalitas. Saat itu ketika menghadapi Mike Tyson belum tentu dia punya kekuatan fisik tapi mentalnya juga kuat. Nyalinya sudah kecil duluan ketika naik ring menghadapi Mike Tyson. Padahal dia sebenarnya bisa lawan, bertahan mungkin beberapa ronde. Tapi karena nyalinya sudah ciut, melihat bagaimana ganasnya Mike Tyson, dia tonton di atas di televisi, maka petinju-petinju rata-rata sudah kalah duluan, kalah mental. Nah dalam pencobaan menghadapi pencobaan iblis, persiapan yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus adalah persiapan jasmani. Karena dia akan doa di padang gurun dan juga persiapan rohani. Persiapan rohani bukan hanya doa tapi juga melakukan persiapan jasmani rohani, berdoa dan juga di padang gurun dan dengan kondisi yang panas. Kita lihat bagaimana Yesus hadapi itu. Pencobaan yang dihadapi Yesus besar sekali pertaruhannya. Karena Yesus menggantikan posisi Adam untuk dicobai guna merebut kembali otoritas Adam yang sudah lepas. Saya sudah beberapa kali jelaskan, ketika Allah selesai menciptakan dunia ini, lalu Allah memberikan otoritas kepada Adam untuk menguasai ciptaannya. Di Kejadian pasal 1 ayat 28, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala makhluk yang merayap di bumi. Jadi Allah berikan otoritas kepada manusia. Tapi sayang, ketika kalah dalam pencobaan iblis, otoritas itu berhasil diambil alih oleh iblis. Maka ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis di padang gurun, iblis memperlihatkan kepada Yesus segala kemewahan dan kemuliaan dunia. Lalu iblis berkata, semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau engkau mau sembah aku, maka itu akan menjadi milikmu. Jadi iblis sudah menguasai dunia ini. Nah untuk merebut kembali, maka Yesus menggantikan posisi Adam. Karena itu pertaruhan Yesus bukan hanya untuk dirinya. Ingat, Yesus bertanding menghadapi iblis itu bukan untuk dirinya. Yesus tidak perlu dicobai. Karena Yesus itu adalah Allah. Dan tujuan Yesus ya cobai adalah menggantikan posisi Adam. Menggantikan posisi Adam. Dan gara-gara Adam berbuat dosa, seluruh keturunan ikut berdosa. Nah kalau Yesus menang atas pencobaan, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dapatkan kemenangan. Ketaatan Yesus akan berdampak kepada ketaatan kita semua. Maka Yesus melakukan persiapan yang matang dengan berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Luar biasa itu yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat, Yesus berdoa di padang gurun itu. Dan yang namanya doa, sekali lagi, yang namanya doa adalah membangun pagar perlindungan. Oke, membangun pagar perlindungan. Kita berdoa berarti kita sedang membangun sebuah pagar perlindungan. Jadi jangan abaikan doa, jangan remehkan doa.
Karena doa itu adalah membangun pagar perlindungan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Tuhan saja untuk menghadapi iblis, dia perlu berdoa secara khusus. Berdoa dalam jangka waktu 1 bulan lebih. Tepatnya 40 hari. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin kuat pagar perlindungan yang kita bangun. Petrus jatuh ke dalam pencobaan karena dia mengabaikan doa. Bayangkan di saat-saat yang sangat genting, Petrus bukannya berdoa, tapi malah apa yang dilakukan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ingatkan Petrus. Lukas 23 ayat 31 sampai 33. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya Petrus hati-hati. Iblis lagi menampi. Menampi itu artinya iblis lagi mau menjatuhkan orang, dipilih nih. Dari 12 murid Yesus mana yang bisa diserang. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perhatikan kata ini. Aku telah berdoa untuk engkau. Maksudnya apa? Di sini sangat jelas sekali Yesus ingin memberikan satu penjelasan. Doa adalah membangun perlindungan. Dengan kata lain, Petrus, hati-hati. Iblis lagi mengincar untuk menjatuhkan engkau. Tapi jangan khawatir, aku sudah mendoakan engkau. Walaupun engkau mungkin akan menyangkal aku, tetapi engkau tidak akan hancur imanmu karena engkau sudah diproteksi. Karena itulah aku berdoa untuk engkau. Lalu Yesus katakan, lalu bagaimana reaksi Petrus di ayat 33? Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Oh, luar biasa, kelihatan Petrus punya iman ya. Itu waktu belum menghadapi tantangan. Demikianlah manusia. Ketika di depan, gua nggak takut, tapi ketika berhadapan dengan orang itu langsung nyali. Dan banyak di media sosial itu, banyak media sosial. Orang yang mencaci maki Jokowi. Jokowi gini. Oh, galak sekali. Coba pertemukan saya dengan polisi. Setelah diciduk polisi, mohon maaf, ampun-ampunan. Nah, itulah manusia. Petrus, jangan kayak gitu ya. Lalu ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Di ayat 34, dalam dunia roh, Tuhan Yesus sudah bisa melihat muridnya yang satu ini pasti menyangkal dia. Makanya Yesus berkata, Petrus, ayam tidak bakal berkokok malam ini. Sebelum kamu 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, kalau Petrus tidak menyangkal Yesus, berarti malam itu ayam di seluruh Israel tidak akan berkokok. Berarti memang harus terjadi. Tapi Petrus sudah di backup, sudah diproteksi oleh Tuhan Yesus, dilindungi dengan doanya Tuhan. Di sini kita lihat doa adalah perlindungan. Nah, Tuhan sudah memproteksi. Tapi yang masalahnya adalah diri sendiri. Petrus melakukan proteksi diri apa enggak? Yang namanya benteng, yang namanya pagar itu ada 2 sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Sisi luar dan sisi dalam. Nah, dari sisi luar, Tuhan Yesus sudah melindungi Petrus lewat doa. Nah, sisi dalamnya, Petrus membentengi diri apa enggak? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus di saat yang sangat rawan di Taman Getsemani itu. Kita baca di Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus, emangnya kamu gak sanggup 1 jam aja berjaga-jaga dengan aku? Berdoalah, berjaga-jaga, biar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa tangkap, Bapak Ibu.
menghadapi pencobaan iblis, solusinya adalah berdoa dan berjaga-jaga. Makanya Tuhan Yesus berdoa 40 hari 40 malam itu berjaga-jaga. Walaupun Yesus itu Tuhan, Allah, tapi saat menghadapi pencobaan iblis di padang gurun, dia statusnya adalah manusia. Dan sebagai manusia, Yesus juga khawatir jangan sampai dia kalah di dalam pencobaan. Ya, jangan sampai kalah. Jadi ibaratnya itu, untuk angkat besi atau angkat beban, mungkin syarat Anda bisa menang adalah Anda harus angkat 100 kilo. Tapi ketika engkau latihan, Anda tidak boleh hanya sanggup angkat 100 kilo. Tapi Anda dalam latihan menjelang pertandingan itu Anda harus angkat di atas 100 kilo. 110, 120, kalau 150 kilo Anda sanggup angkat, lebih hebat lagi. Karena level pertandingan saya itu mungkin katakan angkat 100 kilo itu. Jadi Anda harus paksakan diri. Okay? Doa adalah perlindungan, intinya itu. Makin banyak engkau berdoa, makin banyak kuat perlindungan engkau. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, saya tidak tahu persis kenapa Yesus memunculkan satu angka 60 menit. Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam 60 menit? Kenapa? Nah, untuk lebih memahami itu, saya ada khotbah berseri juga. Terdiri dari 6 seri kalau tidak salah. Doa malam terakhir di Taman Getsemani. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan, bisa link ke link YouTube kami. Doa malam terakhir di Taman Getsemani. Kita lihat ini satu gambar animasi. Ini gambar kartun, orang sedang tidur, tidurnya itu sampai bermimpi-mimpi itu. Sampai senyum-senyum, tidak tahu apa yang dimimpikan. Dan di atas kepalanya itu banyak bintang-bintang, artinya lagi alam mimpi, lagi nyenyak. Tapi dia nggak sadar bahwa dirinya itu dikelilingi oleh singa-singa. Nah, ini adalah satu gambaran ilustrasi orang yang malas, tidak pernah berdoa, bahkan menentang doa, sehingga dibinasakan oleh singa-singa. Dalam perjanjian baru, singa itu melambangkan iblis. Nah, sebenarnya ini bercerita tentang Daniel yang masuk ke dalam gua singa, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kalau dia berdoa berdoa dalam satu hari 15 menit. Maka jika berdoa sehari 15 menit, engkau sudah dapat proteksi atau perlindungan 90 derajat. Artinya adalah jika kita jadikan jam ini 360 derajat, maka jika engkau berdoa 15 menit, engkau sudah teraman, terlindungi 90 derajat. Tapi ingat, masih banyak daerah-daerah yang rawan untuk dimasuki oleh iblis. Nah, jika dalam satu hari Anda berdoa 30 menit, maka Anda sudah mendapatkan proteksi 180 derajat. Artinya separuh kehidupanmu, separuh badanmu, separuh dalam segala-galanya sudah terproteksi. Oke? Perhatikan gambar nih. Lalu bagaimana kalau saya sehari berdoa 45 menit Pak Pendeta? Nah, perlindungan makin sempurna lagi. Kita lihat ini yang berdoa sehari 45 menit. Dan yang sudah terproteksi, yang sudah terlindungi 270 derajat. Anda sudah aman. Oke? Tapi ingat, masih ada 90 derajat celah iblis akan masuk lewat sana. Celahnya. Tapi kalau Anda memproteksi seluruh penuh, maka iblis tidak ada peluang untuk masuk. Bagaimana supaya proteksi itu bisa penuh? Sehari minimum Anda berdoalah 60 menit. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Jadi secara simbolis Tuhan Yesus itu ingin sampaikan batas aman atau frekuensi volume aman Anda terproteksi sehari berdoa 1 jam, berjaga-jaga berdoa, tapi sanggup tidak? Tentu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau Anda benar-benar ingin dapat proteksi, tapi Anda harus lakukan dalam satu hari berdoa minimal 1 jam. Saya ketika sekolah teologi di daerah Puncak, kami mahasiswa teologi itu wajib satu hari itu berdoa 1 jam. Setengah jam di waktu pagi dan setengah jam waktu sore.
Jadi ada doa pagi dan ada doa sore. Dan setiap kali setelah itu secara pribadi Anda bisa atur lagi. Dan itu harus dipertahankan ketika kami menjadi hamba Tuhan pelayan. Nah, mengapa Daniel semalaman berada di dalam gua singa tanpa binasa? Jangankan binasa, dicakar singa saja Daniel tidak alami karena Daniel diproteksi oleh Tuhan, dipagari sekelilingnya oleh Tuhan sehingga si singa itu tidak bisa menyerang Daniel. Itu kuncinya. Lalu kenapa Tuhan bisa memproteksi Daniel? Karena Daniel sendiri sebenarnya yang membangun pagar perlindungan, membangun proteksi untuk dirinya sendiri. Kita lihat bagaimana Daniel memproteksi dirinya lewat doa. Sehari dia berdoa berapa kali? Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kata yang ingin saya buat kelap-kelip. Yang pertama adalah 3 kali sehari ia berdoa. Rupanya Daniel itu tetap tekun mengikuti kebiasaan doa yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi. Jadi sehari berdoa 3 kali. Jam berapa? Jam 9 1 kali, jam 12 siang 1 kali, dan jam 3 petang 1 kali. Dan kebiasaan doa itu terbawa sampai perjanjian baru. Jadi ketika Petrus, Yohanes masuk ke bait Allah dan bertemu dengan orang lumpuh, itu dia sedang berdoa di tengah hari jam 12 itu masuk ke bait Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 3 kali berdoa. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh Daniel. Artinya setiap hari dia berdoa. Nah, kalau dia berdoanya itu hanya sebentar, 5 menit. Ketika surat perintah itu keluar, dia nggak perlu pulang ke rumah. Meramah aja, sebentar, selesai. Tapi kenapa dia harus bolak-balik sehari 3 kali? Dari kantor ke tempat dia kerja ke rumah. Setelah doa balik lagi, sehari bolak-balik 3 kali karena Daniel berdoa itu cukup lama. Dan dia takut ketangkap oleh musuh-musuh politik dia. Maka dia tidak bisa leluasa lagi doa di kantor. Kalau sebelumnya dia sehari berdoa 3 kali di kantor, tentu dalam waktu saya yakin tidak kurang dari 1 jam dari 3 kali doa tersebut. Itulah pagar perlindungan. Mengapa Yesus bisa menang dari pencobaan iblis di padang gurun? Karena Yesus melakukan persiapan dengan baik, persiapan dengan tekun, berdoa 40 hari sebelum dia menghadapi pencobaan dari iblis. Jadi aman. Artinya sebelum iblis menyerang kita, kita sudah terproteksi. Maka kembangkanlah kebiasaan berdoa sehari-hari. Minimum 1 hari berdoa 1 jam. Yang kedua. Kita lihat yang kedua, puasa. Cara kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis itu adalah dengan berpuasa. Banyak umat Kristen tidak tahu bahwa kuasa doa itu ada 3 level. Doa itu ada 3 level. Kita lihat 3 level itu. Doa harian. Artinya doa yang kita lakukan sehari-hari. Ada kuasa nggak? Ada. Tapi ada level doa yang lebih tinggi lagi. Yang namanya doa puasa. Nah, Yesus manfaatkan doa level yang kedua, yaitu doa puasa. Bukan hanya berdoa saja, tapi dilengkapi dengan puasa. Kenapa? Karena memang terbukti lebih besar kuasanya. Lalu level yang terakhir adalah doa bernasar, doa nasar. Jadi doa itu ada 3 level. Kita lihat sedikit tentang ketiga level. Doa harian. Jika yang Anda doakan melalui doa harian belum ada jawaban, Anda tingkatkanlah doa Anda ke level yang lebih tinggi, yaitu doa puasa. Misalnya Anda doakan sesuatu hal, sudah berminggu-minggu belum dikabulkan. Bahkan sudah berbulan-bulan belum dikabulkan. Mungkin juga sudah tahunan Anda doakan ini. Kok belum dikabulkan ya? Kenapa? Nah, Anda bisa naikkan level doa Anda dengan doa puasa. Biasanya khasiatnya lebih kuat. Tapi jika doa puasa saja belum dijawab oleh Tuhan, naikkan 1 level lagi. Level yang terakhir, yaitu dengan bernasar.
Dulu saya mengalami sakit yang parah. Saya pernah sakit kanker liver. Dan dokter sudah vonis saya hidup itu tinggal beberapa bulan. Dan saya saat itu masih duduk di bangku kelas 2 Semea Negeri 2 di Pontianak. Kena kanker liver. 1 bulan terbaring tidak bisa apa-apa. Sudah mau mati lah, tunggu mati. Karena dokter sudah vonis. Ini tinggal beberapa bulan saja. Nah, sampai satu kali akhirnya saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau benar ada berkuasa dan Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku, aku akan persembahkan diri menjadi pelayan-Mu. Bapak itu, begitu saya bernasar, 2 minggu saya sembuh total. Sampai sekarang nggak pernah kambuh kanker liver saya. Padahal sudah mau mati, tapi sudah 30 tahun. Kadang-kadang saya tidur jam 2, jam 3 subuh, capek mempersiapkan bahan khotbah, kerja ini itu. Tapi Tuhan tetap pelihara, liver saya tetap baik. Padahal liver itu penyebabnya salah satu kurang istirahat, kurang tidur. Tapi itulah doa bernasar. Karena itulah saya hari ini cara hamba Tuhan adalah karena bernasar. Nasar adalah level doa yang paling tinggi. Biasa doa ini paling berkhasiat namun sangat beresiko. Karena itu harus hati-hati dilakukan. Kalau Anda menyangkal, Anda bernasar tapi tidak ditepati akan dihajar oleh Tuhan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak Anda tepati. Itu akan lebih bahaya. Tuhan bisa hajar. Nah, Tuhan Yesus ketika menghadapi iblis di padang gurun, dia menggunakan level yang kedua yaitu doa dan puasa. Apakah Yesus tidak pernah lakukan doa harian? Sering. Jadi ketika Yesus pelayanan, kita sering kali membaca Yesus pagi-pagi sudah berdoa. Murid malah sedang masih tidur, Yesus sudah subuh-subuh pergi ke gunung atau ke bukit-bukit berdoa seorang diri. Tapi ada kondisi tertentu Yesus berdoa puasa, khususnya ketika menghadapi pencobaan dari iblis. Artinya level doa Yesus naikkan. Dan Yesus tidak bisa bernasar. Karena nasar itu ikatan, sumpah antara kita dengan Allah. Sedangkan Yesus itu adalah Allah sendiri, tentu tidak bisa ikat janji dengan dirinya. Kita lihat bagaimana Yesus ketika di padang gurun itu. Mengapa Yesus hanya harus berpuasa? Apa tidak cukup hanya berdoa saja? Apalagi kondisi di padang gurun yang gersang dan panas, tanpa air akan sangat mudah kena dehidrasi. Karena Yesus tahu bahwa puasa itu adalah level doa yang lebih tinggi daripada hanya berdoa saja. Yesus tahu. Maka dia lakukan bukan hanya doa tapi dengan doa dan puasa. Apalagi untuk menghadapi si jahat yang terkenal sangat licik, sadis, dan ganas. Ada jenis setan tertentu yang hanya bisa ditaklukkan lewat doa dan puasa. Maka Tuhan Yesus pernah satu kali ditanya oleh murid-muridnya. Jadi ceritanya ada orang yang anaknya mengalami sakit parah, dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid sudah doakan, nggak sembuh. Sudah usir setan, setan tetap tidak keluar. Dan akhirnya dibawalah kepada Yesus. Akhirnya Yesus sembuhkan itu setan yang merasuki anak itu keluar. Akhirnya orang itu disembuhkan. Nah, di waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, karena murid-murid juga nggak keingin kehilangan muka kan di hadapan rame-rame. Mereka bertanya, Tuhan, kenapa ya kami usir setan nggak bisa keluar? Kan menunjukkan kegagalan mereka. Maka sewaktu mereka bersama Tuhan Yesus, saat itulah mereka mendiskusikan, bertanya kepada Tuhan. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia. Perhatikan kata mereka sendirian dengan dia. Jadi ada kondisi tertentu yang hanya boleh dibicarakan di internal mereka. Karena jika itu diceritakan di luar, maka akan muncul rumor, oh murid Yesus tidak sanggup usir setan. Nah itu kan mempermalukan murid-murid dan juga mempermalukan Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Maka itu pembicara internal mereka. Mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa ya guru? Dan Yesus berkata di ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi jelas ya? Ada setan tertentu
Mungkin level setan itu lebih tinggi dari setan-setan kroco-kroconya. Hanya bisa ditaklukkan dengan doa dan puasa. Makanya ketika Yesus ada di padang gurun, Yesus tahu setan ini yang dihadapi itu kepalanya setan. Saya yakin waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun, yang turun tangan itu bukan setan-setan kecilnya, kroco-kroco setan, pasti si naga tua itu. Si iblis atau si setan yang berontak di sorga itu, yang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tahu ini kepala setan yang datang. Karena jenderal ketemu jenderal, maka Yesus hati-hati, Yesus berdoa dan juga berpuasa. Karena hanya dengan doa puasalah Yesus akan dapatkan proteksi, dapatkan perlindungan. Karena posisi Yesus ketika menghadapi pencobaan iblis itu adalah dalam diri manusia. Karena menggantikan posisi Adam. Tujuan berdoa puasa adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Perhatikan kata merendahkan diri dan kata puasa. Merendahkan diri dan berpuasa. Artinya apa? Puasa tujuannya adalah untuk merendahkan diri, memohon kuasa penyertaan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak sanggup, kita tahu kita tidak punya kekuatan, maka melalui puasa itulah kita naikkan level rohani kita. Karena pada bab yang lalu saya sudah katakan ada keinginan daging dengan roh. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus sudah katakan keinginan daging dengan keinginan roh. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, bagaimana supaya rohanimu dinaikkan? Maka daging harus ditekan. Salah satunya menekan daging adalah berpuasa dan berdoa. Walaupun kita berpuasa berdoa tuh fisiknya itu berat. Orang tidak sanggup berpuasa akan berat sekali menjalani ini. Satu hari tidak makan aja mata berkunang-kunang, sudah badan lemas. Betul? Tapi fisikmu lemah, rohanimu dibangkitkan, dikuatkan. Ada 4 macam roh dengan kekuatan yang berbeda. Roh yang utama dan sumber segala roh adalah Allah. Lalu Allah menciptakan malaikat. Nah, kemudian malaikat itu berontak kepada Allah, akhirnya menjadi iblis. Nah, kemudian Allah juga menciptakan manusia yang dilengkapi dengan roh. Maka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, Paulus katakan dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, binatang tidak punya roh. Binatang itu hanya punya nyawa dan punya insting. Lapar, ya dia cari makan. Terancam bahaya, dia balik menyerang atau melarikan diri. Itu insting. Tapi manusia beda. Nah, dari keempat macam roh ini, yang setara kekuatannya itu adalah iblis dengan malaikat. Karena memang sumbernya itu sama. Sebenarnya iblis itu adalah malaikat yang berontak kepada Tuhan. Maka kekuatannya hampir sama. Malaikat dan iblis kekuatannya seimbang. Kita lihat di Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi malaikat-malaikat pun nggak sembarangan kepada iblis, karena kekuatan hampir sama. Makanya dalam pertengkaran merebut mayat Musa, dia nggak pernah dicaci maki si iblis itu karena levelnya hampir sama. Nah, dari keempat macam roh ini, yang paling lemah itu adalah rohnya manusia. Paling lemah. Bagaimana supaya roh manusia itu ada kekuatan? Maka biasanya yang dipakai itu adalah roh Allah atau roh setan. Perhatikan. Mereka yang berkecimpungan dalam dunia roh, misalnya dukun-dukun, pasti roh yang dipakai itu rohnya setan, yang namanya dukun. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan ketika untuk taklukkan setan, melakukan mujizat, pasti rohnya Allah yang dipakai. Jadi manusia yang lemah itu rohnya harus dapatkan kekuatan itu dari Allah.
Dengan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah melalui doa puasa, kita baru bisa taklukkan si jahat. Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kalau engkau tunduk kepada Allah, baru ada kekuatan melawan iblis. Kalau engkau tunduk kepada Allah, baru dapatkan perlindungan menghadapi iblis. Lalu bagaimana cara tunduk kepada Allah? Di ayat imamat tadi saya sudah jelaskan. Cara kita tundukkan diri, rendahkan diri kepada Allah, mohon kuasa Allah adalah dengan doa puasa. Jadi doa puasa itu adalah salah satu kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk menghadapi pencobaan iblis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, cara Yesus menghadapi pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Dan ini juga menarik Bapak Ibu, dengan firman. Dalam peperangan rohani, kita sangat membutuhkan senjata rohani untuk melindungi diri dan untuk balas menyerang iblis. Jadi yang namanya senjata rohani, melindungi diri dan balas menyerang iblis. Kita lihat ayatnya tentang senjata rohani ini. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita tuh bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Tapi roh-roh jahat yang kita hadapi itu pun punya struktur. Maka di sini dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Yang dimaksudkan pemerintah atau penguasa itu adalah pemerintahan iblis. Jadi iblis itu punya levelnya, punya jabatannya, dan tinggi rendahnya itu beda. Makanya Tuhan Yesus katakan, jenis setan ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Kayaknya itu setan yang jenderal tuh. Oke, levelnya sudah tinggi, makanya hanya dengan usir saja nggak bisa. Tapi harus dengan berdoa, dengan berpuasa, baru bisa taklukkan jenis setan itu. Jadi doa puasa itu penting sekali. Senjata rohani itu penting. Nah, bagaimana wujud senjata rohani menghadapi si iblis itu? Ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan kata panah api yang sudah saya kupas. Panah api dari iblis itu ada 3. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perhatikan kata ketopong keselamatan. Lalu pedang roh. Nah, ketopong dan pedang ternyata itu adalah kiasan untuk firman Tuhan. Jadi, ketopong itu untuk apa? Ketopong itu alat melindungi diri. Sedangkan pedang itu alat untuk menyerang. Artinya firman Tuhan bisa melindungi diri dan balas menyerang iblis. Perhatikan gambar ini. Ketopong dan pedang. Apakah Anda pernah melihat, pernah tahu fungsi dari ketopong dan pedang? Ini gambar-gambar ini Bapak Ibu. Perhatikan yang namanya ketopong ini. Nah, itulah ketopong. Semacam alat untuk melindungi kepala. Karena di dalam peperangan itu daerah yang paling rawan dan membahayakan itu adalah kepala. Kalau badan kena luka masih bisa diobati. Kalau kepala yang kena, waduh geger otak habis. Karena itu saraf semua itu ada di otak. Begitu ada satu saraf saja yang terganggu di otak kita, pasti masalah seluruh tubuh kita. Lalu pedang. Pedang itu fungsinya adalah untuk menyerang. Nah, ternyata yang dimaksudkan pedang dan ketopong
melindungi diri dan menyerang itu adalah firman Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, firman Tuhan. Nah, yang ketiga ini kita akan kupas. Betulkah Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melindungi diri dan balas menyerang iblis? Nah, saya akan gali supaya Bapak Ibu bisa mengerti dan bisa tangkap bagaimana luar biasanya firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, firman Tuhan adalah pedang roh yang dipakai Tuhan untuk menyerang iblis dan juga sekaligus melindungi diri. Dan ternyata itu dimanfaatkan benar-benar oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi iblis di padang gurun. Luar biasa. Yesus tuh tahu bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Firman untuk melindungi diri dan menyerang musuh. Kita lihat kembali waktu Yesus dicoba iblis. Matius 4 ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Ada tertulis. Perhatikan kata ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis artinya adalah Yesus sedang mengutip satu ayat di Perjanjian Lama. Dan ayat yang dikutip Tuhan Yesus itu adalah Ulangan 8 ayat yang ketiga. Terbukti ya, Yesus benar-benar memanfaatkan firman Tuhan untuk melindungi diri dan balas menyerang iblis. Ketika iblis suruh, ubah roti ini, batu ini menjadi roti. Jangan itu. Manusia hidup dari firman, bukan dari roti. Kemudian kita lihat yang kedua, serangan iblis. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, mengerikan. Setelah saya baca ayat 6 ini rasanya sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Ternyata iblis itu juga hafal ayat Alkitab dan bisa mengutip ayat Alkitab untuk menyerang Yesus. Hebat nggak? Hebat. Kira-kira ayat apa yang dikutip oleh iblis? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau Anda tidak tahu ayat yang dikutip oleh iblis dalam Perjanjian Lama, maka Anda masih di level Anda masih di bawah iblis. Pemahaman penguasaan Anda terhadap Alkitab masih di bawah iblis. Maka harus banyak baca firman Tuhan. Harus banyak ikut pengajaran-pengajaran. Saya banyak buka kelas-kelas pengajaran. Ikuti, gratis semua. Karena kerinduan saya adalah melengkapi Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus jawab apa kepada iblis? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus kutip juga, ada tertulis. Artinya Yesus kutip satu ayat lagi. Ayat apa yang Yesus kutip? Ulangan 6 ayat yang ke-16. Ulangan 6 ayat 16. Jadi 2 kali nih Yesus sudah kutip firman Tuhan. Lalu serangan iblis yang ketiga. Ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau sujud menyembah aku. Tapi bagaimana Yesus tanggapi? Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Benar gak? Sebab ada tertulis. Nah, ayat yang dikutip Yesus itu ayat apa? Masih di Ulangan 6 ayat 13. Nanti Bapak Ibu cocokkan ayat-ayat itu. Karena saya tidak mencocokkan dengan perbandingan. Bapak Ibu bisa cocokkan. Betul gak itu ayat yang dikutip oleh Yesus? Pak, mestinya betul. 3 kali iblis menyerang Yesus, 3 kali pula Yesus mengutip ayat Alkitab untuk melindungi dirinya dan juga balas menyerang iblis.
Ayat yang dikutip Tuhan Yesus adalah Ulangan 8 ayat 3, Ulangan 6 ayat 16, dan Ulangan 6 ayat yang ke-13. Nah, dari sini kita bisa melihat satu fakta kebenaran bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita dari serangan musuh dan juga balas menyerang iblis. Karena itu, kalau Anda kalah dalam pencobaan iblis, saya yakin tidak ada firman di dalam dirimu. Ya, tidak ada firman di dalam dirimu. Karena itu, jika di dalam hati kita kosong dengan firman, jangan heran jika kita mudah ditarik iblis masuk ke dalam pencobaan. Hanya orang yang miskin firman yang bisa dihancurkan oleh iblis lewat pencobaan. Karena tidak ada pertahanan, tidak ada perlindungan sama sekali di dalam dirinya. Karena itu, jika banyak firman di dalam dirimu, tanpa engkau sadari, firman itulah yang akan melindungi, akan memproteksi dirimu. Ketika dalam hatimu ada firman, sesungguhnya Allah juga ada di dalam dirimu. Dan untuk menghadapi iblis, Anda tidak bisa berdiri sendiri. Karena roh kita tuh lemah. Anda butuh roh yang lebih besar. Roh Allah, Roh Kudus. Dan ketika kita taat pada firman, maka roh Allah, Roh Kudus itu akan masuk ke dalam diri kita. Karena Allah dan firman-Nya itu tidak terpisahkan. Maka Yohanes katakan di 1 Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika di dalam dirimu banyak firman, maka Allah itu dalam dirimu. Nah, kalau Allah di dalam dirimu, berarti engkau dapat perlindungan. Iblis menyerang, tapi tidak akan menghancurkan engkau. Tapi kalau dirimu, firman itu tidak ada di dalam dirimu, engkau habis, engkau bisa dihancurkan oleh iblis. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Doa, puasa, dan firman. Semoga ketiga cara ini menjadi senjata bagi kita untuk perlindungan diri, untuk proteksi diri, dan balas menyerang iblis. Karena itu, tekun berdoa, tekun berpuasa, dan tekun membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi kami disingkapkan. Engkau punya 3 cara menghadapi pencobaan iblis di padang gurun. Dan itu sebenarnya yang engkau ingin sampaikan kepada kami sebagai pengikut-pengikutmu. Tekun berdoa, berpuasa, dan tekun membaca, menyelidiki firman-Mu. Karena semakin banyak firman di dalam diri kami, semakin kuat proteksi di dalam diri kami. Karena engkau adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman ada di dalam diri kami, maka kami akan dapatkan proteksi. Karena Allah ada di dalam diri kami. Pimpin kami, sertai kami. Masih ada 2 bab yang akan kami kupas. Tuhan tetap menyertai kami sampai kami menyelesaikan setiap babnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Lilis Haryanti Lalang. Mari waktu dan tempat kami persilakan, Bu Dokter. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, SDA MSI, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan keluarganya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, karena suasana COVID-19 sudah mulai terkendali, maka JCC sejak tanggal 5 Juni telah membuka ibadah offline atau tatap muka setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 12 di Gedung 6 Center Kemayoran, lantai 4, Ruang Jati,
Harap seluruh jemaat dan simpatisan dapat hadir dalam setiap ibadah. Pengumuman yang kedua, walaupun ibadah tatap muka atau ibadah di gedung sudah diadakan, maka GCC tetap mengadakan ibadah sesi yang kedua berupa live streaming setiap hari Minggu pada pukul jam 4 sore. Link ibadah akan dibagikan setiap hari Sabtu atau Minggu siang. Yang ketiga, dari bulan Mei sampai dengan Juni, tema khotbah yang dikupas oleh Gembala GCC adalah pencobaan di padang gurun. Nah, tema ini mengkupas buku karangan Pendeta Nathan yang terdiri dari 6 bab yang menarik. Bab yang pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Yang kedua, 3 alasan rawan pencobaan iblis. 3 panah naga tua. 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis, 3 peringatan dalam pencobaan, 3 penghiburan dalam pencobaan. Tema ini dikupas dalam ibadah live streaming setiap hari Minggu jam 4 sore. Pengumuman yang keempat, Gereja GCC telah membuka pendaftaran baptisan air angkatan ke-23. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerima baptisan yang alkitabiah, bisa mendaftarkan diri kepada Pendeta Yemima dengan nomor telepon 0813 1098 2245. Pengumuman yang kelima, Bible Teaching Ministry akan mulai membuka kelas pengajaran Alkitab secara offline. Akan diadakan mulai tanggal 17 Juni setiap Jumat malam jam 18.30 di Gedung Kana, Amuya Cafe, Jalan Angkasa. Ya. Demikianlah pengumuman ini saudara-saudaraku, dan sekarang kita masuk dalam beberapa pokok doa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Allah yang makasih, kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa kembali beribadah melalui live streaming. Kami bersyukur pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan, anugerah, dan kasih yang tidak dapat kami bandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, pada sore hari ini pula ada beberapa pokok doa yang kami mau sampaikan kepada Tuhan. Jemaat dan simpatisan yang sakit ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkan bahkan memulihkan dari Bapak Pendeta Stefanus yang telah mengalami penyakit ginjal dan stroke. Kami percaya hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami meminta. Maka Bapak Pendeta Stefanus disembuhkan dalam nama Yesus. Begitu juga Bapak Pendeta Handato yang ada dalam pemulihan dari penyakitnya. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya Bapak Pendeta Handato ini dipulihkan dan disembuhkan. Pendeta Tan Eliezer dalam pemulihan setelah stroke. Terima kasih Tuhan, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kepada Bapak Mustari Tuhan, Bapak dari Pendeta Nathan yang sampai saat ini masih dirawat di RSCM. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Bapak Mustari dalam nama Yesus. Bapak Beni yang dalam pemulihan operasi mata, dalam nama Yesus disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang punya otoritas penuh terhadap manusia. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga dalam hal penanganan COVID-19 dan dalam pelaksanaan vaksinasi dan booster di Indonesia agar mencapai target ya Tuhan, sehingga penduduk di Indonesia ini dalam mengalami
pemulihan yang prima. Ya Tuhan, kami berdoa buat keamanan dan kedamaian di Indonesia, baik itu para pejabat dari mulai tingkat RT sampai presiden. Kami percaya ini Tuhan, bahwa pimpinan yang ada di Indonesia ini adalah Tuhan yang menempatkan mereka sehingga supaya mereka punya tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada rakyat pada umumnya. Ya Tuhan, kami berdoa buat pengajuan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri, agar penginjilan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, atas berkenannya Tuhan, maka kami berdoa dalam nama Yesus. Dan kemudian Tuhan, kami memohon kepadamu ya Allah, bahwa kami berminat untuk membeli sebuah gedung ibadah yang permanen untuk gereja JCC. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan kami yakin Tuhan, jawaban Allah demi jawaban, kami menantinya pasti Engkau akan memberikannya dalam waktu yang tepat menurut Allah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah beberapa pengumuman, beberapa pokok doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh kehidupan kami pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal turun dari surga melalui kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudari akan berkati, apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, yang engkau kerjakan dengan hatimu, akan memberikan hasil yang luar biasa. Saudara-saudari akan diberkati. Dengan kuasa Tuhan, kemanapun engkau melangkah, akan ada proteksi perlindungan untukmu. Saudara-saudari akan diberkati. Dalam kesehatan, Allah sanggup menyembuhkan apapun penyakit yang engkau derita. Walaupun saat ini engkau sedang sakit berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan dipulihkan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan, turun dari surga atas saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian Lingkupiku, tapi bagian refnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita bertemu minggu depan pada bab yang ke-5. 3 peringatan dalam pencobaan. Apa saja peringatan-peringatan yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjebak di dalam pencobaan iblis. Mari kita saksikan minggu depan.